Kamu kapus ya? Oh, tanding kita sih. 157 anak. Umur berapa sudah? Di bawah 2 tahun 41. Rata-rata penyebab utama apa? Penyebab kalau yang kami lihat memang ada yang dari Sakit. bawaan dari Bawaan dari ibunya. ibunya. Terus yang kedua karena pola asuhnya. Pola asuh. Yang keliru kenapa kami bilang pola asuh? Karena memang kalau kami coba telusuri dari 5 anak yang stunting dalam satu desa, hanya 1 rumah yang stunting, 4 rumahnya tidak. Padahal pola makannya sama, nasi, sayur, ikan. Tapi kenapa hanya masalah kami lihat, kami tanya kebiasaannya, ternyata memang si ibu ini kalau ke kebun, anaknya ditinggalkan di yang 4 ini kasih makan dulu. Ya, perlu kita intervensi ya. Bagaimana? Ini melayani ibu hamil, kebetulan kami ada USG Pak Agung, jadi ibu hamil dari daerah kantong termasuk Manggarai Barat dan Manggarai Timur kami layani ke USG. Berapa bulan ini, Bu? Mau kasih melahirkan Yang keberapa ini? anak yang ketiga Pak. Cukup sudah. Iya. Jadi terakhir atau mau tambah lagi? Terakhir sudah Pak. Bapak kerja apa? Guru. Oh, guru. Iya. Guru di Kami dari Manggarai Timur Pak. Manggarai Timur. Iya. Bisa periksa ke sini? Kebetulan Natal istirahat di Mama. Memang kami orang Reo hanya karena belajar di Manggarai Oh, Timur. kerjanya di Manggarai Timur. Oh. Baik. Kami layani dari Manggarai Timur dan Manggarai Barat. Oke. Selamat ya. Ya, selamat ya. Anak ini laki perempuan? Perempuan kemarin Perempuan. istrinya. Sudah yang keberapa perempuan ini? Yang kedua. Ini berdua perempuan, Iya. satu laki, Iya, yang 2 perempuan ini. laki kemarin. Iya. Oh, laki kedua. Yang sulung laki-laki, kedua perempuan dan Ini perempuan lagi. Oh, cukup sudah ya. Iya. Ini lab ya. TCM kami bisa melayani dengan dokter di rumah sakit Pak Gopal yang tes cepat molekuler. Jadi kami juga melayani puskesmas yang terdekat dari Red Barat, Cibal dan Cibal Barat. Oh. Apa aja bisa kita periksa di sini? Ini darah lengkap, kimia darah. Kimia darah bisa ya? Kimia darah bisa, kimia bisa, sama TB. DB kan, DB kan lebih gampang kimia darah. Termasuk dengan TB karena hanya 2 Oh ya. tes Kita TB di sini ada, lumayan tinggi, enggak? Ada kasus ada. Di daerah mungkin pegunungan ya? Iya. Daerah pegunungan. Daerah pegunungan kan? Periksa air bersih di mana? Air bersih punya? Air bersih ke dinas. Itu harus nanti kontrol yang di sana ya. Air bersih itu bahaya. Kontrol sekali. yang tadi saya minum itu. Yang Air minum yang penyulingan. tadi itu supaya walaupun sudah takutnya kita serahkan ke desa, mereka tidak menjaga standarnya, dia jadi rusak kembali. Jadi selalu dikontrol supaya Politik kontrol. konsumsi langsungnya itu tidak menyebabkan ada bakteri. Ya, siap. Ya. Rutin ya, standar. Kami melayani pasien Kenapa ini pasien ini? pasien 20 sampai 150 per 200 ini. Lewat dengan bawah dan lewat atas. Ya itu kan yang bahaya kan begitu tuh. kita dokter umumnya satu. Berapa? 110. Salah ukur kali itu. Apa dulu? Ya. 110 per 80. That's all. Boleh. Kita dokter umum satu. Dokter umum satu, mana dokter umumnya? Ada. Oh, kamu dokter umum. Berapa lama sudah di sini? Kurang lebih masuk 4 tahun. 4 tahun. Kamu daerah dari mana? Orang yang asli? Oh, hebat sudah. Kamu udah kawin? Sudah. Oh, kawin orang Riau juga? Kenapa pakai Riau lagi? Ya, oke, bagus, selamat ya. Iya. Ya. Pagi. Dokter giginya ada? Saya Pak. Dari mana kamu? Saya dari Medan. Oh, dari USU. Saya dari UGM. Oh, UGM giginya UGM. Iya. Jadi kita di sini ada 18 dokter gigi di Manggarai. Bagus ya. Ya, kita ada 6 atau 7 puskesmas yang ada. Memang kita sedang lagi minta, kemarin saya dengan Menteri Kesehatan, kita diminta untuk mengirim anak-anak kita untuk
dokter-dokter gigi dan penyakit dalam dan macam-macam itu, karena kita akan dapat dispensasi untuk beliau berjuang untuk masuk sendiri. Bicara mungkin dia Udayana atau dia yang mana, supaya jadi spesialis itu kan sulitnya minta ampun. Gigi ini kan paling diremehin orang. Orang kalau salah di gigi merusak sampai ginjal. Salah. Jantungnya rusak, problem, dan segala infeksi di gigi kan dia kemana-mana. Gusinya infeksi dia kemana-mana. Ya kecuali yang makan siri kan padahal masarnya mati semua ya. Sudah berapa lama di sini? 6 bulan, Pak. 6 bulan. Sudah kawin? Program. Belum. Nah, kawin saja yang real sini supaya jangan pulang lagi. Wah, Kadis. Coba atur dulu yang ini yang sudah dari Manggarai kok apa begini. Kadis, pasien periksa gigi. Kira-kira paling banyak 5 sehari, Pak. 5 ya. Pak Kadis, ini perlu sosialisasi di desa-desa. Nah, pastikan kita punya kelemahan adalah rutinitas untuk mengecek gigi dalam setahun itu kan minimal 2 kali. 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Bagi mereka yang karang giginya tinggi itu dampaknya buruk nanti. Jadi itu perlu sosialisasi serius karena banyak orang meremehin gigi. Padahal itu bermasalah serius. Pokoknya seluruh yang berlubang itu bermasalah. Kalau tidak diurus dengan baik. Karena kenapa kalian tertawa? Memang itu harus diurus dengan benar. Kalau tidak diurus dengan benar akan bermasalah, akan membawa penyakit yang luar biasa. Itu sumber penyakit, benar tidak dokter? Nah, itu benar katanya. Terima kasih, Pak. Siapa dokter namanya? Panti, Pak. Panti. Tarigan, ya. Oh, buru tarigan ya? Oke, Panti. Ya kalau itu mah nggak usah. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Shalom. Pak Asisten, Pak Kadis Kesehatan dan Pak Kapus, Puskesmas, semua teman-teman yang saya kasih, saya hormati. Yang pertama terima kasih untuk berada di sini. Saya lihat Puskesmas ini dikelola, dimanage dengan baik. Biasanya rata-rata kalau perempuan jadi pemimpin itu lebih baik dari laki-laki. Rata-rata begitu ya. Biasanya begitu. Itu saya lihat baik. Pesan saya, kita punya masalah serius yang kadang-kadang kita remehkan adalah kita membangun fasilitas kesehatan. Jadi target kita itu harus membuktikan bahwa orang sehat itu tetap sehat. Prinsip kesehatan itu adalah bukan kita mengobati orang sakit. Prinsip kesehatan adalah kita menjaga orang sehat tidak sakit. Itu prinsip kesehatan. Kalau dia sakit ya kita berobat. Kalau dia meninggal itu bukan urusan kita, itu kehendak Maha Kuasa. Jadi kalau orang meninggal tidak ada masalah dengan rumah sakit harusnya. Karena kalau rata-rata kalau meninggal kalau muslim kan ini adalah rajiun, kenapa harus marah orang? Kalau yang Kristen telah rest in peace, telah kembali rumah Bapa di surga. Orang paling rumah Bapa di surga kenapa mesti kita marah? Tapi prinsip bernegara adalah politik kesehatannya. Politik kesehatan adalah orang sehat tidak boleh sakit. Karena itu promotif preventif itu memang harus didorong. Dan puskesmas bukan saja tempat mengobati orang, tapi dia juga harus mulai bekerja untuk melakukan promotif preventif. Dia bisa kerjasama dengan Bapak Desa untuk bagaimana memberikan penyuluhan-penyuluhan, bicara tentang perlunya periksa gigi. Karena saya pastikan bahwa NTT kita bermasalah, apalagi di desa-desa. Kota saja belum tentu semua tertarik untuk periksa gigi, kecuali sakit gigi, baru dia ke dokter. Tapi kalau tidak, rata-rata kesadaran kita untuk periksa gigi kita itu tidak ada. Padahal di situ letaknya banyak masalah di sana. Usinya problem, infeksi, bakterinya banyak, itu akan berpengaruh kemana-mana. Itu sekali lagi. Yang kedua, stunting kita. Pesan stunting itu sebenarnya kan, stunting kan banyak orang bilang orang pendek, tidak. Stunting itu orang bodoh. Stunting itu punya dampak pada intelektual, bukan dampak terhadap. Jadi sebenarnya ukuran tubuhnya kita tidak tertarik.
Kita juga harapkan orang itu tinggi-tinggi, tetapi kita jangan bahas ukuran tubuh. Banyak sekali kita bicara stunting itu pendek. Nah, nanti kalau di sini kalau begini nih, kita pikir dia stunting lagi kan? Padahal bukan. Stunting itu adalah orang-orang yang neuron plasticity-nya tidak cukup. Total orang sehat, neuron plasticity, sel saraf di dalam kepala itu 100 miliar. Jadi kita semua duduk yang sehat-sehat ini, itu 100 miliar. Jadi kalau umpama orang stunting, itu sel saraf di dalam kepalanya itu sangat kecil. Dan itu akan berpengaruh dia pada keberlanjutan dia untuk membangun dirinya sebagai manusia unggul. Jadi kalau kenapa kita serius pada stunting, itu bukan pekerjaan pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita sekaligus sebagai manusia untuk menyelesaikan problem-problem di sekitar kita. Nah, karena itu ada dokter, ada perawat, ada berbagai kita untuk berperan aktif agar membangun ini sehingga anak-anak tadi 157 itu pesannya bahwa ada 157 generasi di Riau ini yang akan mengalami masalah serius bila kita tidak tahan. Jadi itu masalah manusia, kemanusiaan itu. Saya kenapa serius sekali pada stunting. Saya masuk menjadi gubernur di 42%, akhirnya saya tidak mau untuk sebut persen. Kenapa? Persentase itu menghilangkan empati kita terhadap manusia. Tapi kalau kita bilang ada 66.000 anak stunting di NTT, berarti ada 66.000 anak yang berpotensi mereka menjadi anak yang bodoh sepanjang masa. Nah, itu loh pesannya begitu. Maka kita harus bekerja sebaik mungkin sehingga kita menurunkan angka-angka generasi yang menuju kepada generasi yang tidak unggul. Mimpi kita menjadi ke depan Indonesia menjadi generasi emas di 2045, NTT termasuk. Bagaimana kita bermimpi kalau stuntingnya tinggi? Tidak mesti mimpi itu. Yang sel sarafnya lengkap saja dia masih bermasalah. Apalagi yang sel sarafnya itu diskonnya sekitar 60%, 70%. Jadi karena itu di sekolah mengajar seperti apa, tapi kalau neuron plasticity-nya cuma sekitar 1-2 miliar, gimana? Akan bermasalah saja. Kita yang duduk di dalam ruangan ini yang rata-rata 100 miliar aja, tidak semua memahami apa-apa, tidak semua. Kenapa? Karena bapak-bapak ibu tidak tertarik untuk mengembangkan neuron plasticity-nya dengan baik. Jadi manusia itu tidak ada yang bodoh. Yang adalah dia tidak tertarik untuk menjadi pintar. Nah, kalau dia sehat ya, kalau kepala besar seperti Pol PP punya kepala ini kan kepala sel besar. Tapi kalau dia tidak pernah berusaha untuk sinapsnya, sambungan dalam sel itu tidak dipaksa, maka sinapsnya terbatas. Selnya banyak, sinapsnya terbatas. Sinaps itu caranya adalah mau belajar ilmu lain. Orang dokter gigi ingin sinapsnya bertambah, dia belajar tentang pertanian, belajar tentang peternakan, belajar tentang kelautan. Tanpa dia sadari, sinapsnya itu pusat, sambungannya. Sinaps itu sambungan sel saraf di otak. Nah, saya betul belajar sedikit itu. Jadi kalau orang banyaknya itu, maka dia lihat masalah apa saja, dia menganalisis secara cepat karena sinapsnya cukup panjang, cukup besar. Sehingga kalau orang-orang yang sinap banyak besar, dia lihat apa saja dia tahu. Oh ya, kalau kita tahu banyak orang bisa berdiskusi apapun, berdiskusi ilmu psikologi dia hebat, berdiskusi ilmu kedokteran dia hebat, berdiskusi ilmu pertanian dia baik, karena dia belajar sinapsnya begitu besar, sehingga dia belajar apa saja dalam waktu singkat dia kuasai. Nah, itu sinaps yang besar. Nah, caranya adalah belajar hal yang lain. Kalau seorang dokter, kalau hanya dokter terus, dia sinapsnya terbatas. Tapi kalau dia belajar psikologi, dia belajar ilmu-ilmu antropologi, sosiologi, belajar berbagai-bagai ilmu, maka tanpa sepengetahuan dia, kepalanya tuh sinapsnya itu besar, sehingga dia lihat apapun salah. Nah, cepat, karena dia menganalisis cepat kan sini. Nah, itu kesehatan itu menuju ke sana, kecerdasan. Jadi orang yang sehat akan cerdas. Kalau orang yang sakit gimana? Itu kemiskinan terjadi. Jadi orang kalau kaya tidak mungkin sakit, tidak bisa. Orang jalan 5 meter masuk rumah sakit 2 tahun, ya gimana? Ya, orang-orang sehat itu jalan pun kelihatan, ini orang kaya, jalan orang kaya. Kalau jalan orang penyakit itu, ini penyakit. Ini orang miskin. Ini dapat dipastikan yang bersangkutan miskin. Walaupun mendapatkan hasil dari orang tuanya mungkin 10 triliun pun, kalau manusia begini ya sepanjang kita tetap miskin. Ya diusahakan kawin istri yang depan supaya istri dapat melanjutkan dia punya hidup, ya itu usia baik. Tapi kalau tidak ini pasti miskin. Jadi tidak
Tidak mungkin kita berbicara tentang kebangkitan NTT akan kaya, Labuan Bajo begitu hebat, tetapi di sekeliling kita itu dapatkan orang-orang sakit semua. Maka kesehatan sangat memegang peran penting. Bicara kesehatan sekali lagi, bukan kita bicara kami hebat, kami mampu menyembuhkan orang. Di situ tidak. Itu level kedua. Level pertama, tim kalau datang, kami mampu membuat orang sehat di kabupaten ini, kecamatan ini, desa ini, yang sakit tidak pernah terjadi dalam tahun ini. Wah, itu hebat sekali. Kami tidak pernah sakit. Kami menjaga sehingga stunting seluruh ibu-ibu hamil semua dalam keadaan baik dan pola asuhnya dengan tepat karena pengetahuan perempuan-perempuan yang mempunyai baik telah kami latih dengan baik. Wah, nah, itulah visi kesehatan kita. Kalau visi kesehatan sudah begitu, itu sudah maju luar biasa. Tidak pilihan lain buat kita, harus itu Pak Gani. Tidak pilihan lain buat kita. Kita tidak lagi kerja seperti biasa, duduk di kantor tenang-tenang, ini isi nanti SPPD pergi Jakarta pulang lagi. Itu tidak lagi. Kita sudah mulai serius menunjukkan. Paling sombongnya seorang gadis kalau dia bilang, coba kau pergi desa. Gigi kami punya masyarakat itu bersih, rapi, terawat. Nah, kamu dicek. Kami punya masyarakat pergi di dalam, makan, cuci segala macam itu bersih. Dia punya apa namanya itu? Rumahnya itu MCK-nya rapi. Nah, itu sumbangan pikiran-pikiran datang dari dinas kesehatan. Tidak harus tentunya kerjasama, kolaborasi, tidak bisa kerja sendiri, tapi sumbangan pemikiran itu dari sana. Kalau tidak, cacingan. Buat apa makannya hebat, biar bapak ibu bilang, wah ini ikannya banyak, tiap hari makan ikan, luar biasa, protein. Tapi yang nyerap protein itu cacing, anemia dan yang lain-lain. Karena itu juga begitu. Bahkan diperiksa, kalau bisa kita punya alat ke depan, periksa sperma. Nah ini kan kalau gubernur ngomong begitu kan viral lagi, sperma lagi. Begini, karena ini saya sedang menggeser mindset kesehatan reproduksi yang selalu dibicarakan kepada perempuan. Sekarang saya geser kepada laki-laki. Karena ini mindset, biasanya bicara reproduksi, kesehatan reproduksi, seluruh manusia bicara perempuan. Tidak ada satupun bicara tentang laki-laki. Seolah laki-laki itu sempurna, dia yang paling sehat. Padahal dia nomor satu yang paling masalah. Satu, harus cek sifilis. Perlu juga, kalau besok-besok Bapak di sini, puskesmas, Bapak sekalian ibu datang, Bapak cek sekalian sifilisnya. Apa sifilis, ada sifilis tidak? Perlu itu. Kenapa? Kita punya mindset, kita tuh mindset bicara tentang kesehatan reproduksi, selalu perempuan. Cek aja di mana-mana. Lakinya tidak pernah. Kapan laki merasa bahwa spermanya itu sperma berenangnya lambat-lambat? Kalau kita lihat kan sperma yang makan tidak betul, begadang terus, ngerokok, kopi, kan spermanya itu kan berenang kan begini. Belum sampai tujuan udah mati. Lalu dia bilang ini saya punya istri ini bermasalah. Kan rata-rata kita begitu. Kita mindset kita bukan kepada manusia secara utuh, tapi kita selalu memberikan vonis terhadap perempuan. Nah karena itu saya selalu bilang salah. Justru kamu harus memeriksa nomor satu. Ini pikiran-pikiran seperti ini harus kita dorong terus. Karena ini kita menuju pada negara maju, menuju pada provinsi maju. Kita tidak boleh lagi membiarkan pikiran-pikiran sesat itu berkembang di sekeliling kita. Menganggap bahwa ini bicara tentang kesehatan reproduksi, bicara tentang perempuan. Setiap kali kesehatan reproduksi, jadi begini Bapak, yang perempuan ini kenapa harus perempuan? Jadi dia sering-sering perempuan terus. Kau nomor satu, kau punya, coba periksa dulu, kau punya sperma. Maksud apa sperma? Ya itu juga yang bikin masalah. Kalau dia berenang kepala sudah kecil, berenang pamalas-pamalas, ya gimana kita? Kita mau tertarik pada kelompok-kelompok kayak begini. Nah, ini biasanya kalau gubernur ngomong begini, viral lagi. Viral kenapa? Karena orang tidak paham sebenarnya. Padahal itu sebuah ilmu agar kita menuju kepada generasi-generasi hebat. Generasi hebat itu bukan saja menyiapkan seorang perempuan dengan baik, tapi juga menyiapkan laki-laki juga dengan baik. Kita selalu menyiapkan perempuan. Kita harus menyiapkan anak-anak wanita, remaja-remaja perempuan kita, sehingga mereka siap untuk menyiapkan diri mereka untuk mampu memanage, dan bila mereka kawin, mereka mempunyai bayi, mereka mampu memanage bayinya dengan baik, anak-anak generasinya dengan baik. Kita ngomong ini terus tanpa bicara tentang penyumbang sperma ini sperma bagus tidak. Nah, kalau kita ngomong ini kan laki-laki semua, apa urusan kami? Nah, padahal dia punya ngopi, tidak tidur, makan tidak betul, pemalas olahraga, jalan batuk-batuk, TBC, ini kan bahaya.
sperma yang keluar, kepala sudah kecil, pemalas berenang, berenangnya. Nah, kalau kita lihat itu pernah begini. Nah ini bahaya. Ini kita sel telur yang baik, datang model pemalas begini kena kita. Ini bermasalah. Tiba-tiba lolos dia mampus kita. Ini jadi masalah. Nah, jadi karena itu saya harapkan ya, orang-orang kesehatan itu harusnya lebih bicara lebih terbuka. Orang-orang kesehatan. Ini beda dengan kalau menjadi seorang pastor, pendeta, itu suster mungkin agak. Tapi kalau seorang orang dunia kesehatan itu tidak ada yang tertutup di sana. Dia terbuka bicara karena itu kepentingan kesehatan, kepentingan masa depan. Sekali lagi ya, terima kasih. Saya masih ada pekerjaan 2 lagi ya. Sebenarnya mau banyak-banyak sama kalian. Cuman ya ada banyak pekerjaan yang menanti saya, masyarakat yang lain kan. Karena itu terima kasih Bu Kapus, Pak Kadis, Pak Asisten. Ini sudah bagus standar ini. Kalau bisa standar ini bisa di semua puskesmas dengan standar seperti ini, kita bisa lihat baik HIV segala macam tolong dijaga. Kalau umpama mengharuskan bapaknya mamanya kalau cek, minta juga bapaknya ikut tes kalian HIV-nya, tes kalian macam-macam tadi saya sebut itu. Kita punya database kesehatan ke depan yang baik. Nanti itu kita menuju ke sana. Ya, terima kasih.